Tes tes. Oke. Oke, dimulai aja ya Bapak Ibu semuanya. Di sini izin langsung memulai acara kegiatannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, tolong kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahanlah kita dapat berkumpul dan bertemu di ruang Zoom ini yang insya Allah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam telah kita aturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatul umatnya hingga hari akhir nanti. Oke, sebelumnya selamat pagi dan juga selamat datang kepada Bapak, Ibu, serta hadirin semuanya yang telah hadir di kesempatan kali ini, yakni dalam acara Sekolah Inovasi Texos, yang dimana ini udah seri ke-108 ya. Sudah sangat banyak gitu ya, udah sampai 108, yang dimana kegiatan pada hari ini yakni kita akan membahas terkait dengan upaya pemenuhan hak-hak dari disabilitas. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga tadi udah bergabung juga ya pemateri kita yang sangat luar biasa dan mau tahu dong reaction terbaiknya dari Bapak Ibu apakah mendengarkannya atau belum nih atau saling di komen gitu. Udah hadir gitu. Tadi ini ada beberapa yang udah di kolom chat gitu ya dari Depok, dari Bekasi, dari Tangerang. Nah, ini sudah beberapa yang sudah melakukan absen melalui kolom chat gitu ya. Oke, nah boleh yang lain bisa nyusul ya Bapak Ibu semuanya. Oke, nah kayak gitu ya. Jadi sudah hadir pemateri kita yang sangat luar biasa dan di mana terdapat dalam Undang-Undang Disabilitas pada nomor 8 tahun 2016 juga ya, ini mana juga terdapat juga hari-hari akan disabilitas, yakni pada bulan Desember, Hari Disabilitas Internasional gitu ya, yang sudah diadakan beberapa bulan yang lalu gitu. Yang dimana juga sangat banyak sekali gitu ya organisasi yang bergerak di bidang disabilitas. Contohnya aku juga salah satu termasuknya gitu ya, yang dimana tergolong juga dalam di organisasi rumah disabilitas gitu. Nah, gitu. Nah, sampai saat ini juga bisa dikatakan dalam faktanya sampai saat ini pemenuhan hak dalam penyandang disabilitas itu belum dirasakan dari seluruh penyandang disabilitas sesuai dengan apa yang menjadi haknya gitu ya. Nah, makanya dalam kesempatan kali ini dihadirkan pemateri-pemateri yang juga sangat keren-keren dan juga sangat hebat, luar biasa juga. Di sini kita akan melihat gimana pandangan beliau terkait dengan pandangan dari yayasan dan juga pandangan dari sebagai guru SLB atau ya dikatakan sebagai pihak pemerintahan gitu ya. Gitu. Nah, baik. Nah, untuk memulai kegiatan kita dan mengawali kegiatan kita, alangkah baiknya sebagai seorang Muslim dan mohon yang lain untuk menyesuaikan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita ada dua orang narasumber yang juga sangat keren dan juga dari Bapak Ibu juga sudah melihat dari posternya gitu ya. Sebelumnya di sini saya Muhammad Atoila Saibul Hikam atau dipanggil Hikam ya, Bapak Ibu semuanya yang akan membantu jalannya acara pada siang hari ini gitu.
dari awal sampai dengan akhir nanti. Nah, di sini ada 2 orang narasumber yang sangat keren dan luar biasa. Di sini ada Bapak Dudi Nurdin Rahimi, SPD. Beliau merupakan dari Yayasan Bina Talenta Cemerlang. Nah, di sini saya izin membacakan ya Bapak Ibu semuanya dari CV beliau gitu. Nah, beliau tempat tanggal lahir di Bandung 24 Juni tahun 1979. Alamatnya di Jalan Pangarang Bawah 5 nomor 56 di Kelurahan Cikawau, Kecamatan Lengkong, Bandung. Dan beliau beragama Islam. Statusnya sudah menikah dan beliau S1-nya nih di jurusan Manajemen Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, gitu. Nah, beliau sudah sangat berpengalaman baik dalam berpendidikan maupun di dalam berorganisasi gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Sebagai staf di Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia, beberapa pengalaman organisasi sudah sangat banyak juga ya yang di highlight yang paling aku kagum, yakni beliau juga sebagai pendiri di Yayasan pendiri dan juga auditor Aksesibilitas Disabilitas Penggerak Indonesia atau DBI. Nah, itu pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Dan juga pendiri dan pendamping di Yayasan Kayu Manis pada tahun 2018 sampai dengan saat ini. Dan pernah pada tahun 2011 sampai dengan 2013 sebagai koordinator relawan Syamsi Duha Foundation atau SDF. Dan pada tahun 2020 sampai dengan saat ini sebagai Humas Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia atau CAI. Dan tahun 2022 sampai dengan sekarang ini ada 2 yang beliau saat ini emban amanah sebagai Ketua Yayasan Bumi Inklusi Berdaya atau BIP gitu ya, dan sebagai bidang program Yayasan Bina Talenta di Cemerlang. Nah, beliau sangat luar biasa juga ya. Nanti beliau akan menyampaikan dari sudut di dalam yayasan yang akan beliau sampaikan untuk hak-hak dari pemenuhan disabilitas kayak gitu. Nah, terus juga di sini ada pemateri juga yang kedua, yakni sekalian izin membacakan juga ya Bapak Ibu semuanya. Beliau bernama Bapak Edi Ali Suryanto, SPD. Beliau merupakan guru SLBNA di Pajajaran Bandung, guru PNS juga ya, Masya Allah. Dan lahir pada tanggal 10 November 1967 di Kudus. Beliau termasuk bisa dikatakan musisi, yakni sebagai pemusik aktif dan atau bisa dikatakan praktisi di dalam musik gitu ya. Dan beliau juga aktif di berbagai organisasi kedisabilitasan. Nah, beliau juga bisa dikatakan sudah mengangkat dan juga sudah banyak siswa-siswa maupun siswi yang sebagai pemain musik terkenal di daerah Bandung gitu. Nah, karena di sini sudah bergabung dan sudah on cam juga nih dari Pak Dudi gitu ya. Jadi kita mengawalinya dengan Pak Dudi dulu ya. Seperti itu. Oke. Mau sapa-sapa dulu nih kepada Pak Dudi. Assalamualaikum Pak Dudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga buat semuanya yang hadir di Zoom pada pagi hari ini. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana nih Pak Dudi? Kabarnya baik atau lagi kurang sehat gitu? Alhamdulillah baik. Dan mohon maaf tadi agak sedikit lambat masuk ke Zoom karena hari ini juga sedang persiapan untuk pindahan rumah. Tapi untungnya jadwalnya siang, jadi begitu kemarin diminta sama Ibu Mul ya untuk jadi berbagi pengalaman sedikit di sini ya, saya alhamdulillah masih bisa meluangkan waktu dan senang sekali bisa berkesempatan bertemu dengan semua yang ada di Zoom pada hari ini. Terima kasih untuk undangannya kepada saya. Oke, ya Masya Allah. Nah, berarti ya Pak Dodi sudah sangat keren gitu ya dan sudah diamanahi untuk menjadi narasumber sebagai pemateri. Berarti memiliki ilmu yang lebih gitu
Pak Dudi ya, yang akan di-sharing bersama. Kalau ilmu sih enggak lah ya, itu ya cuma sana sini aja. Eh, Hanya berkesempatan aja alhamdulillah bisa apa ya, berinteraksi dengan banyak teman-teman yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih punya kapasitas yang lebih baik dari saya tentunya. Jadi saya banyak belajar dari mereka-mereka yang sudah lebih dulu gitu ya, malang melintang di dunia pemberdayaan disabilitas seperti itu barangkali. Iya benar-benar. Nah, tapi ini juga sih Pak Dudi gitu ya. Tadi kan dari pengalaman dan juga sangat luar biasa. Sebenarnya pengalaman terbaik itu bukan hanya dilihat dari S1 ataupun dalam berpendidikan gitu ya, tapi pengalaman dalam bekerja maupun berorganisasi itu yang bisa dikatakan ya keren Betul. gitu ya, sangat penting juga. Nah, di sini ya mungkin mau ini dong bagi Pak Dudi mungkin apa sih eh, memperjuangkan hak-hak untuk kaum disabilitas gitu? Adakah mempunyai ide ataupun pengalaman gitu yang ingin di-sharing kepada kita semua gitu kan? Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin yang paling pertama harus kita sepakati, kita satukan dulu persepsi tentang disabilitas barangkali ya. Siapa sih sebetulnya yang disebut dengan disabilitas? Pertama, mereka adalah manusia. Itu mereka adalah manusia yang sama seperti kita. Mereka punya kebutuhan, punya keinginan, punya cita-cita, gitu ya, punya target-targetnya dalam kehidupannya yang ingin dipenuhi, dan punya hak-hak yang tentu saja juga harus dipenuhi, sama seperti kita juga yang punya keinginan, punya kebutuhan, punya cita-cita, punya hak yang juga harus diperjuangkan gitu. Hanya untuk teman-teman disabilitas tentu tidak semudah seperti yang non disabilitas ya. Tidak semudah yang yang bisa didapatkan oleh masyarakat non disabilitas. Karena ada banyak sekali hambatan yang melekat pada mereka, sebagaimana dalam definisi tentang disabilitas, bahwa disabilitas ini kan adalah orang yang memiliki keterbatasan secara fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Nah, itu saja sudah menjadi hambatan yang cukup berat gitu untuk mendapatkan hak-haknya, memenuhi kebutuhannya. Nah, makanya akhirnya pemerintah memfasilitasi untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas ini melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Gitu. Nah, dari situlah kita semua terus bergerak sampai saat ini untuk bagaimana hak-hak itu bisa kita penuhi, karena memang itu merupakan hak yang melekat bagi kita. Ya. Hak yang melekat bagi kita, tapi ada kekhususan karena kita memiliki juga kekhususan yang akhirnya membutuhkan fasilitas, pertama berupa undang-undang tadi, kedua regulasi-regulasi di daerah yang mengacu pada undang-undang tadi. Gitu. Misalkan di Jawa Barat harus ada perdanya, perda disabilitas. Di tingkat kota, kabupaten juga sama. Dan ini juga yang harus disepakati juga oleh siapapun yang akhirnya mau tidak mau harus menerima keberadaan disabilitas di lingkungannya, baik itu lingkungan masyarakatnya, di lingkungan kerja, di lingkungan pendidikan, dan sebagainya. Seperti itu barangkali untuk pemahaman awal yang rasanya perlu kita miliki dan perlu kita sepakati. Begitu, Kang. Oh iya siap. Oke, makasih Pak Dudi. Nah tadi kan udah disampaikan gitu ya bahwasanya mereka tuh memiliki kebutuhan maupun ya cita-cita dan targetnya masing-masing. Nah, sebenarnya dari hal-hal seperti itu untuk dukungan baik dari ya tadi dari pemerintah, masyarakat Indonesia, usaha, dimana kan tadi dengan sesuai dengan Pak Dudi secara sendiri gitu ya, terkait dengan di dalam yayasan gitu, apakah dukungan-dukungan tersebut tuh sudah banyak mengarah ke yayasan gitu, atau masih bisa dikatakan belum untuk kaum disabilitas gitu, hak-haknya gitu. Ya, secara objektif harus saya sampaikan bahwa justru yang paling banyak bergerak secara masif itu ya mereka yang akhirnya membuat yayasan sendiri. Uh, Bukannya kita tidak ingin memaksimalkan kewajiban pemerintah, tapi kita tahu pemerintah juga sudah cukup banyak sekali PR-nya, pekerjaannya luar biasa banyak sekali. Bahkan ini juga yang saat ini sedang kami perjuangkan itu, bahwa disabilitas ini hanyalah satu bagian kecil dari kelompok yang kita sebut dengan PPKS ya. Tentu dari Politek Kesos sudah sangat paham ya. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
ini istilahnya sudah agak mending nih. Kalau dulu kan PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Seolah kita ini adalah beban sosial bagi negara sampai disebut PMKS, gitu. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Diperhalus dengan PPKS, alhamdulillah. Tapi kan itu hanya satu kelompok kecil di antara ada berapa PPKS 26 ya, di antara anak jalanan, orang dengan HIV/AIDS, jompo dan sebagainya lah. Jadi walaupun kita sudah ada dalam ranahnya dinas sosial, tapi kita masih baru sebagai salah satu saja dari kelompok PPKS yang ditangani oleh negara. Dalam hal ini melalui dinas sosial. Yang menurut kita tentu saja disabilitas ini seharusnya tidak hanya tersentralisasi dikelola atau ditangani oleh dinas sosial, karena dinas sosial sendiri pun kan ada keterbatasannya programnya, habilitasi, rehabilitasi, atensi dan sebagainya, tidak mencakup masalah kebutuhan disabilitas dalam bidang pendidikan, pekerjaan, ibadah, perumahan dan sebagainya. Yang itu sudah beda lagi dinas yang mengelolanya gitu. Makanya kami bergerak melalui yayasan yang tentu saja sesuai dengan prinsip nothing about us without us, bahwa sesuatu yang mengenai kami itu akan lebih efektif, lebih berimbas ketika dikelola lagi oleh kami, oleh sesama penyandang disabilitas. Kedua juga karena kita jadi lebih leluasa untuk bergerak. Kita tidak terikat dengan regulasi-regulasi yang ketika menerbitkan sebuah regulasi itu prosesnya sangat panjang ya, kita tahu sendiri prosesnya seperti apa. Sedangkan kalau bergerak melalui yayasan atau lembaga sosial, kita bisa bergerak kapan saja. Hanya memang konsekuensinya tentu saja membutuhkan sumber-sumber pendanaan yang harus kita cari sendiri. Alhamdulillahnya semakin lama kita bergerak, semakin meluas jangkauannya, akhirnya kita bisa juga berjejaring dengan NGO-NGO internasional, bahkan sampai bisa mengakses pendanaan-pendanaan luar negeri. Itu yang sangat membantu kita sampai saat ini. Dan tentu saja kita pun setiap kali bergerak tetap tidak melupakan pelibatan Pentahelix ya, ABCGM, Akademi, Bisnis, Community, Government, dan Media. Itu juga tetap kita libatkan. Karena walau bagaimanapun kita tidak bisa bergerak sendiri. Walaupun misalkan SDM di internal lembaga sosial ini semakin lama semakin baik kapasitasnya misalkan, tetap kita membutuhkan keterlibatan Pentahelix. Jadi itu yang terus kami kerjakan selama ini. Dan sebagai informasi, menyangkut undang-undang yang tadi ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, di Jawa Barat sendiri, dan alhamdulillah saya juga bisa berkesempatan terlibat, saat ini sedang masih dalam proses menyusun Perda Jawa Barat, Perda Disabilitas Jawa Barat. Yang sudah ada saat ini kan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas. Tapi itu karena sudah cukup lama dibuatnya, kurang relevan lagi dengan kondisi saat ini, maka dibutuhkan pengganti. Jadi bukan revisi, tapi pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 ini. Kami sudah menyusun RAD-nya, Rencana Aksi Daerah. Kemudian Raperdanya saat ini alhamdulillah sudah masuk ke pembahasan prioritas di DPRD Jawa Barat, Komisi 5. Tinggal kami menunggu untuk disahkan menjadi Perda Jawa Barat tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Itu yang dikerjakan oleh kami dengan kapasitas sebagai orang yang bergerak di lingkup yayasan atau di lingkup lembaga sosial, kurang lebih seperti itu, Kang. Oke, berarti berarti dalam hal ini berarti juga ini apa ya, bekerja sama juga dengan luar negeri gitu ya, untuk misalnya pendanaannya atau hal-hal lain gitu ya, untuk pemenuhan dari disabilitas gitu ya. Mau tahu dong apa aja gitu yang udah bekerja sama terkait dengan dari luar negeri itu ya, dari inisiasi atau lembaga mana aja gitu Pak? Baik, kebetulan saat ini posisi saya mendua atau mentiga atau empat. Jadi maksudnya bisa berkesempatan bergabung di beberapa lembaga sekaligus gitu ya.
walaupun fokusnya kalau yang menetap di Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia, kemudian juga bersama Bu Mulyati ya di Yayasan Bina Talenta Cemerlang. Nah, di yang pertama tadi di Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia ada beberapa yang sudah, sedang dan akan kami kerjakan dengan dukungan pendanaan dari lembaga luar negeri, sekaligus juga mengerjakan program-program yang mereka ingin kita laksanakan. Barangkali yang mulai cukup besar dan luas cakupan programnya, yang pertama, sejak tahun 2020 kami ada program peningkatan partisipasi perempuan disabilitas dalam pengurangan risiko bencana. Itu sudah berjalan 2 tahun di 4 kota kabupaten. Yang pertama Kota Bandung, kemudian Kota Cimahi, kemudian Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk tahun ketiga rencananya akan menyasar dengan program yang sama, akan menyasar segmen anak-anak sekolah. Entah itu anak-anak sekolah luar biasa atau anak-anak teman-teman disabilitas yang saat ini mungkin sedang mengikuti kejar paket lah ya, karena mereka dari segi pendidikan tidak bisa berbanding lurus dengan usia. Tapi untuk tahun ketiga kami akan menyasar anak-anak sekolah dari kalangan disabilitas. Kemudian ada lagi program terkait dengan pendidikan politik untuk generasi muda disabilitas. Nah, ini kita sekarang sedang ada di tahun politik ya, sedang panas-panasnya. Sedang panas-panasnya menjelang pemilihan umum 14 Februari 2024. Tapi kami sejak tahun 2019 sudah mengantisipasi jangan sampai pemilih disabilitas ini hanya diinginkan suaranya saja, tapi mereka tidak mendapatkan haknya. Mereka hanya diiming-imingi dengan janji-janji politik, tapi setelah itu kami dilupakan. Seperti yang sudah-sudah, mohon maaf mungkin kalau orang berkenan. Tapi harus kami sampaikan. Makanya sejak tahun 2019 sampai sekarang, kami melaksanakan beberapa program yang terkait dengan pendidikan politik bagi generasi muda disabilitas, terutama bagi pemilih pemula. Gitu. Ada camp demokrasi, ada latihan dasar kepemimpinan politik, kemudian juga kami melaksanakan berbagai talk show di TV sejauh ini yang intens bekerja sama dengan kami, yaitu Kompas TV dan CNN juga. Beberapa liputan sudah dilaksanakan, jadi nanti bisa dicari di link media sosialnya Kompas TV atau CNN ya. Kemudian kami juga bahkan bisa sampai menghasilkan aplikasi berbasis Android, bisa di-download di Play Store, namanya Violet Pendidikan Indonesia. Violet ini singkatan dari Voter Inclusiveness for Political Education. Jadi bagaimana kami memberikan informasi-informasi terkait kepemiluan itu untuk masyarakat umum sih, tapi aplikasinya sudah sangat ramah disabilitas. Misalkan untuk teman-teman netra yang tidak bisa melihat, tidak bisa membaca tulisan, kami lengkapi dengan fitur talkback. Jadi mereka bisa mendengarkan suaranya. Untuk teman-teman tuli juga kalau ada video, misalkan kami berikan transkripnya supaya mereka bisa membaca apa yang ditampilkan di video dan seterusnya. Ini masih kami kembangkan dan kami kerjasamakan juga dengan KPU tentu saja sebagai pusat informasi kepemiluan. Selain data informasi-informasi sekunder yang kami cari sendiri, itu akan terus kami kembangkan sampai bisa dijangkau oleh siapapun yang memiliki handphone ya, tapi masih berbasis Android tentu saja. Jadi untuk teman-teman penyandang disabilitas yang biasanya ada kendala, mohon maaf, minim literasi misalkan, atau mereka memang tidak dengan sengaja mengakses informasi-informasi untuk menambah pemahaman tentang perpolitikan, nah kami sediakan aplikasinya supaya dengan mudah bisa mereka akses di HP-nya masing-masing. Itu yang kedua. Kemudian ada lagi yang sekarang akan berjalan mulai Februari atau Maret terkait dengan nama proyeknya Project Urban Future. Ini menyangkut antisipasi perubahan iklim yang berdampak pada penyandang disabilitas. Jadi perubahan iklim ini kan yang paling kita rasakan adalah adanya perubahan suhu yang cukup ekstrim ya, baik itu suhu panas ataupun hujan.
dan yang ekstrim. Yang itu tentu saja dampaknya sangat langsung terasa oleh teman-teman disabilitas. Kenapa? Karena di antaranya banyak yang memiliki hambatan motorik ya, jadi sulit untuk bergerak sendiri, harus dibantu. Sementara ketika cuaca sedang panas, itu kan membutuhkan perpindahan tempat ya, tidak bisa diam terus di satu tempat, gitu. Karena akan menyebabkan uh, kelembaban yang meninggi, menghasilkan keringat yang banyak, dan bagi pengguna kursi roda aktif itu menyebabkan dekubitus. Adanya apa ya, dekubitus itu adanya luka yang makin lama makin membesar belakang ketika dia hampir 24 jam harus berbaring atau harus duduk di kursi roda. Itu salah satu dampaknya. Kemudian dampak dari perubahan iklim ini juga ada, ini yang harus kita antisipasi bersama juga, adanya kelangkaan pangan. Makanya dalam pelatihannya nanti juga ada pelatihan ketahanan pangan gitu, dan sebagainya lah, lebih seperti itu. Itu mungkin beberapa yang sedang dan akan berjalan, program-program yang alhamdulillah bisa didanai oleh lembaga-lembaga luar, karena memang membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Tapi masuk ke isu-isu yang global gitu, yang memang isu ini menjadi isu internasional ya, yang kita juga di Indonesia nggak dengan isu ini, terutama tentang perubahan iklim yang ini akan berdampak pada semuanya, terutama pada penyandang disabilitas. Itu sih Kang yang selama ini sedang dilaksanakan. Oke, nah tadi kan sudah banyak banget gitu ya program maupun kegiatan-kegiatan yang sangat ya lagi dirancang atau yang udah pernah dilakukan gitu ya bagi Bapak. Nah, kalau penasaran sih, kalau di dalam pemberdayaan sendiri gitu, tadi kan ada yang APK, aplikasi gitu kan, ada yang bekerja sama dengan TV juga, ada yang perubahan iklim itu. Nah, kalau dan juga ada yang untuk politik juga ya. Nah, kalau misalkan nih untuk yang dalam bidang pemberdayaan gitu, untuk kaum atau disabilitas itu, apa sih yang udah pernah dilakukan gitu, Oh, ya. Pak Dudi? Baik, nah masalah pemberdayaan ini pertama biasanya menyangkut hard skill biasanya ya, menyangkut bagaimana mereka memiliki keterampilan-keterampilan yang bisa mereka pergunakan, yang sih sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi biasanya Kang ya. Ini juga sudah cukup banyak. Kalau ini dengan yayasan lain, diantaranya dengan Yayasan Mata Hati Indonesia. Contoh begini, ada teman-teman netra yang entah memang baru menjadi tunanetra pada saat remaja atau dewasa misalkan, atau ada yang sejak lahir misalkan, tapi mereka belum mengenal teknologi. Jangankan laptop, HP pun tidak punya. Jadi mereka belum bisa mengakses informasi melalui HP, apalagi melalui laptop. Itu kita memberikan pelatihan penggunaan komputer, bahkan penggunaan laptop untuk teman-teman yang totally blind, bahkan tentu saja itu menggunakan aplikasi khusus ya, namanya JAWS, JAWS Access with Switch, itu yang bisa diinstalkan ke semua laptop, atau dengan menggunakan aplikasi NVDA, Non Visual Display Access, itu yang sudah ada di Windows-nya. Kita berikan pelatihan bagaimana mereka bisa menggunakan komputer sampai beberapa bulan, bahkan sampai mahir, dari mulai tingkat elementary sampai advance kita berikan pelatihan. Dan alhamdulillah dari hasil itu ada yang tadinya masih sekolah kemudian belajar menggunakan komputer bicara ya namanya, yang menggunakan kemudian menjadi mahir menggunakan laptop, menggunakan komputer, bisa menulis di Word, bisa menulis di Excel, bahkan bisa membuat PowerPoint walaupun mungkin layoutnya mungkin belum serapih kita tentu saja ya. Bahkan ada yang kemudian dia bisa mengguru untuk sama tunanetra yang belum bisa menggunakan komputer. Sampai beberapa program yang memang menjadi targetan kami, bukan hanya jadi bisa tapi juga bahkan bisa mengajarkan, entah itu mereka ada yang bergerak secara sukarela dan menjadikan profesi, karena memang sampai saat ini masih banyak yang membutuhkan keterampilan komputer ya teman-teman netra gitu. Yang itu membutuhkan aplikasi khusus. Nah itu dari sisi pemberdayaan untuk teman-teman netra diantaranya ya, selain yang sangat khas
di masyarakat biasanya kan netra diidentikan teris pijat ya, misalkan shiatsu, refleksi dan sebagainya. Atau yang mungkin sering kita lihat di jalan-jalan ada yang jualan kerupuk misalkan kemana-mana. Tapi itu sah-sah saja selama itu halal ya tidak, dan selama mereka mampu bahkan akhirnya menjadikan mereka bisa mandiri secara ekonomi, ya kenapa tidak gitu. Kita tidak melihat itu kerjaan yang rendah, tidak, yang privat dan memberdayakan. Tapi kita juga mencoba meningkatkan kapasitas memiliki keterampilan menggunakan komputer, sehingga banyak juga yang akhirnya bisa direkrut oleh beberapa badan usaha atau lembaga swasta. Ada yang bisa mengajar di sekolah, ada yang bisa membuka les privat. Kemudian juga bahkan kesininya banyak teman-teman netra yang mahir memanfaatkan keterampilannya menjadi namanya memiliki keterampilan coding ya, untuk bahkan membuat website sebenarnya. Saya sendiri juga bahkan belum belajar coding, tapi teman-teman netra itu sudah banyak yang jago dengan coding untuk membuat website dan sebagainya. Nah, itu kan secara kapasitas juga ya bisa dikatakan bagi masyarakat nilainya jauh lebih baik lah ya, secara status sosial, kemudian juga berdampak pada finansial karena itu penghasilannya. Nah, kemudian untuk teman-teman tuli itu biasanya mereka banyak bergerak atau banyak menyerap pelatihan-pelatihan untuk menjadi barista misalkan, peracik kopi ya, kopi. Jadi bahkan ada yang sampai akhirnya membuat kafe yang di Bandung, di Jakarta, di Jogja. Di Bandung sendiri juga ada yang akhirnya membuat kafe gitu, berbekal pelatihan barista yang mereka. Selain itu juga banyak teman-teman tuli yang ikut meningkatkan skill desain grafis. Nah, karena teman-teman tuli ini secara visual bagus-bagus. Kalau membuat desain grafis itu unik-unik gitu ya. Mungkin di situ kelebihannya ketika ada hambatan pendengaran. Teman-teman yang daksa juga, ada yang bergerak di bidang UMKM, ada yang bahkan ini kemarin nih baru saya dapat informasi salah satu teman kita yang dari sekarang sudah menyiapkan sampai 5.000 kemasan untuk persiapan Idul Fitri, karena sudah ada pesanan dari sekarang sampai 5.000 kemasan gitu ya. Kemudian yang bahkan berinisiatif membuat koperasi UMKM disabilitas, sudah bekerja sama dengan Bulog untuk suplai berasnya. Minggu kemarin baru bertemu dengan staf khusus kepresidenan bidang pemberdayaan ekonomi disabilitas. Kemudian di samping itu juga banyak yang kemudian menjadi atlet di NPC ya, National Paralympic Committee, yang jadi atlet tentu saja ketika bagus itu melatih dirinya bisa mendapatkan medali, yang itu satu medalinya ya lumayan besar lah ya, sampai ratusan juta rupiah. Ada salah satu teman saya yang bisa sampai mendapatkan 4 medali emas itu dalam ajang ASEAN Paralympic Games. Nah, itu beberapa pemberdayaan untuk teman-teman disabilitas yang kita juga ikut mendorong dan mendampingi dari nol sampai mandiri secara finansial. Di samping pelatihan yang singkat-singkat ya, misalkan pelatihan pembuatan handicraft, melukis, kemudian pelatihan memasak, menjahit dan sebagainya. Nah, untuk yang menjahit ini juga sekitar tahun 2020 awal kita juga pernah bekerja sama dengan BUMN Bio Farma. Jadi didanai oleh PKBL ya, Program Kemitraan Bina Lingkungan. Itu Bio Farma membuat rumah kreatif bersama. Di antaranya ada kelas menjahit, kelas daur ulang kertas, dan kelas pembuatan kain modifikasi lah ya. Kita namanya kain mones. Jadi kain yang kalau di luar negeri namanya tie-dye, atau di kita namanya jumputan gitu. Dan itu bisa menjadi model sebetulnya, model pemberdayaan disabilitas yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah atau dengan BUMN. Jadi kita
sebetulnya punya banyak gagasan, tapi akan sangat efektif ketika yang berkepanjangan dari pemerintah gitu. Yang tentu saja mereka memiliki anggaran, memiliki kebijakan, bahkan memiliki kewajiban gitu untuk sama-sama memberdayakan disabilitas sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Itu mungkin, Kang. Oke, siap. Makasih, Masya Allah. Tadi sudah banyak banget ya pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Pak Dodi ini. Nah, namun tadi kan Pak Dodi sempat menjelaskan terkait dengan atlet. Nah, di sini juga kita ada pemateri satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Dari ada Pak Edi juga. Nuhun juga Pak Dudi, kita beralih dulu ya. Pak Dudi beralih Ya. dulu ke Pak Edi Ali gitu, yang dimana beliau juga di bidang musik gitu ya, sebagai seorang seorang ini musisi gitu ya, di bidang pemusik aktif merupakan praktisi di dalam musik, yakni di mana juga aktif di berbagai organisasi kedisabilitasan. Nah, sebelumnya kan sempat ada perubahan pemateri gitu ya, di mana juga diganti oleh Pak Edi Ali Suryanto yang juga tidak kalah keren juga. Beliau merupakan dari SLBNA di Pajajaran. Nih, mau sapa-sapa dulu nih sama Pak Edi Suryanto. Assalamualaikum Pak Edi. Mika belum dihidupin Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akan. Oke. Nah, nih Pak Edi, kan di dalam guru gitu ya, di dalam guru SLMBNA atau guru di PNS gitu ya. Nah, itu apa aja sih Kang yang pengen dibahas atau ingin diperjuangkan gitu bagi hak-hak kaum disabilitas gitu? Adakah pengalaman atau ide-ide terbaiknya gitu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu, Akang Teteh, hadirin semua yang saya hormati. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Bahwa hari ini saya dipertemukan dengan para pejuang disabilitas, para pemerhati disabilitas, dan yakinlah Bapak Ibu yang ada di sini semua punya nilai plus, punya invest akhirat di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Sebelum kita melangkah pertanyaan dari Kang moderator, saya sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Kang Dedi ya, yang sangat luar biasa, sudah bergerak begitu jauh, sangat memperhatikan kebutuhan dan kepentingan disabilitas dari sisi lembaga, kelembagaan sosial. Ketika kita berbicara masalah disabilitas, ini banyak sekali hal-hal yang memang harus dipenuhi hak-haknya. Karena seperti yang Kang Deddy katakan bahwa disabilitas adalah manusia juga. Adalah manusia yang memang harus dimanusiakan gitu. Nah, bagaimana cara memanusiakannya? Nah, ini Kang Deddy sudah mengawali dengan action-action yang luar biasa. Kemudian yayasan ini juga sudah mengawali dengan perhatian serta gerakan-gerakan yang sangat luar biasa, dan ini sangat bermanfaat bagi komunitas disabilitas. Ada disabilitas netra, ada disabilitas tunarungu atau tuli, ada disabilitas grahita, ada disabilitas grahita itu mental, ada juga disabilitas daksa atau cacat tubuh, bahkan ada juga yang itu yang nakal, anak-anak nakal. Saya lebih senang untuk menggelitik hati dan nurani kita semua.
bagaimana cara kita memanusiakan disabilitas? Sebetulnya kuncinya yang terkecil ada dalam diri kita sajalah, nggak usah jauh-jauh. Karena kalau kita berbicara mengenai produk hukum, apa itu undang-undang disabilitas, apa itu perdanya, itu sudah banyak lah, tinggal baca. Tetapi apakah kita punya niat, visi, misi untuk memanusiakan disabilitas sesuai dengan kemampuannya? Nah, itu kan pertanyaan besar, Kang, ya, Bapak Ibu sekalian. Karena ini apa? Berhubungan dengan satu, nurani, yang kedua rasa malu, yang ketiga enggan atau tidak enggan. Kuncinya kalau untuk memanusiakan disabilitas pada tempatnya adalah diberikan kepercayaan dalam diri mereka. Beri kepercayaan, tumbuhkan rasa percaya dirinya. Baru kita action secara lebih luas. Ya. Tanpa itu, nonsen saya pikir ya. Karena ketika disabilitas itu tidak diberikan kepercayaan, boro-boro mau keluar rumah, ya, nangkring di teras saja, minder. Nah, ini intinya bahwa disabilitas juga butuh pengakuan, butuh diakui untuk meraih kesetaraan, kesempatan di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya yang Kang Deddy katakan barusan itu sektor politik, sektor dunia kerja, ya, sektor sosial dan kemasyarakatan. Nah, ini pertanyaannya ada di kita. Percaya nggak kita sama disabilitas? Bahwa disabilitas itu mampu? Kalau saya tidak berbicara masalah konsep dan produk hukum, itu mah tinggal baca lah. Tapi bagaimana secara realita dan fakta? Sudah belum hati kecil kita, nurani kecil kita mengakui keberadaan disabilitas, mengakui bahwa disabilitas itu bisa dan mampu. Nah, hubungannya dengan SLB, kebetulan saya guru SLB, Kang Deddy, dan Kang Moderator, serta Bapak Ibu semua. SLB ini tidak ubahnya seperti sekolah biasa. Kita punya kurikulum, kita terkait dengan aturan-aturan kedinasan, ya, nggak ada bedanya kalau dilihat secara akademik. Yang membedakan adalah cara penanganannya. Nah, tentunya hal yang pertama adalah dimulai dari asesmen dulu. Setiap peserta didik kita asesmen dulu, kemudian dari hasil asesmen itu kita tempatkan kepada minat bakatnya, kemampuannya, apalagi kalau kita berbicara masalah kurikulum merdeka, kurikulum 13, wah ini sangat-sangat mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan peserta didik yang sesuai dengan kemampuannya, keinginannya, kebutuhannya. Yang pastinya harus dilihat dulu karakternya, kebutuhannya, dan kemampuannya. Begitu kurang lebih, Kang Deddy. Kang Moderator, kurang lebih seperti itu. Oke, siap Pak. Nah, tadi kan Bapak berbicara terkait dengan nurani dan juga dari diri kita gitu ya. Nah, namun ya sebenarnya caranya gitu Pak untuk menimbulkan rasa nurani. Misalnya kan udah banyak gitu ya. Contohnya kayak penyanyi internasional ada yang kemarin sampai tembus ke internasional gitu ya yang lupa namanya siapa. Nah, itu kan udah ada gitu ya, ada contoh secara langsung. Nah, namun jikalau dalam hati nuraninya itu masih belum ada timbul untuk seperti itu, gimana gitu Pak caranya gitu? Baik, baik. Bagus, itu pertanyaan yang bagus, Kang Moderator. Maaf, siapa namanya Kang Moderator? Ikam Pak. Oh, oke. Baik, Kang Ikam. Kan tak kenal maka tak sangi ya, Kang Ikam ya. Baik, kita harus balance. Kita tidak
boleh hanya menuntut kesetaraan, pengakuan, berilah saya kepercayaan. Itu rasanya tidak belum balance ya. Nah, untuk menseimbangkan itu dari komunitas disabilitas sendiri juga harus punya jaminan. Saya juga bisa kok, berilah saya kesempatan. Saya juga bisa kok, berilah saya kepercayaan. Tugaskan saya. Nah, ketika antara tugas perintah dalam rangka menumbuh kembangkan kepercayaan yang ada di diri disabilitas, nah, saat ini disabilitaslah harus membuktikan kualitasnya, kemampuannya, karena juga yang sudah pasti disabilitas juga tidak ingin menjadi beban sosial, beban masyarakat. Disabilitas juga pasti ingin mandiri. Mandiri dengan ilmunya, mandiri dengan potensi-potensinya, dan yang pasti semangat. Itu selalu. Ya, karena kalau kita tidak menyemangati diri sendiri, kadang-kadang orang lain juga belum tentu memperhatikan semangat kita. Nah, gitu. Tetapi saya bahagia hari ini banyak para pemerhati pejuang disabilitas yang sangat-sangat peduli dan memperhatikan disabilitas. Jadi intinya begitu, Kang Ikam. Jadi ketika kita meminta sesuatu, maka buktikan apakah kita ketika diberi sesuatu itu bisa memanfaatkannya atau tidak. Jadi check and balance itu harus terjadi. Ketika Kang Ikam memberi pada saya, maka saya juga harus membuktikan pada Kang Ikam bahwa apa yang kamu berikan kepada saya manfaat dan berhasil. Begitu Kang Ikam kurang lebih. Oke, siap. Makasih Pak atas jawabannya gitu ya. Nah, tapi di sini saya lebih tertarik juga gitu ya akan organisasi yang aktif itu. Nah, boleh cerita pengalamannya nggak sih Pak untuk pengalaman di dalam berorganisasi tentang kedisabilitasan gitu Pak, dan juga mungkin kan tadi kan Bapak bergabung juga di dalam SLB sebagai guru gitu Pak. Nah, atau ada nggak sih cerita ataupun pengalaman yang menarik untuk di-sharing gitu dalam kesempatan kali ini, dan juga mungkin di dalam organisasi itu juga Bapak bergabung terkait dengan dalam hal pemberdayaan gitu kepada kaum disabilitas itu apa aja sih Pak yang udah dilakukan atau yang sedang dilakukan gitu Pak? Ya, baik. Ketika kita berbicara mengenai apa yang sudah dilakukan, waduh, saya merasa belum pernah melakukan apa-apa. Tetapi yang pasti bahwa saya mengikuti beberapa organisasi disabilitas, misalnya yang sudah tersebut tadi oleh Kang Budi di NPCI. Kebetulan di NPCI saya duduk sebagai biro hukum di dalamnya. Nah, karena NPC ini menangani tentang keolahragaan yang berhubungan dengan, kalau bidang yang saya tekuni yang ada di tanggung jawab saya sebagai biro hukum, otomatis kita sedapat mungkin harus bisa mengadvokasi atlet, menginventarisir segala masalah, apakah itu mutasi atlet gitu. Kalau mengenai progres prestasi itu ada bagian lain. Tetapi yang jelas di dalam bidang yang ada di pundak saya, bagaimana saya bisa mengadvokasi atlet untuk mengembangkan potensinya menjadi lebih baik. Kemudian kalau saya juga bergerak di PPDI, kebetulan juga Ibu Mul juga terlibat di dalamnya. Di sana saya duduk di Biro Seni dan Budaya. Nah, ini juga saya harus bisa memediasi semua potensi disabilitas yang berhubungan dengan seni dan budaya. Bagaimana agar kemampuannya dikenal orang, potensinya diakui oleh orang,
Dan pada gilirannya dengan pengakuan-pengakuan dari masyarakat tersebut, dengan potensi-potensi yang sudah berhasil dikembangkan, pada ujungnya dapat memperbaiki martabat derajat tingkat kehidupannya. Gitu Kang Deddy. Jadi Kang Ikam, kurang lebihnya seperti itu. Oke, nah menarik tadi di bagian terakhir gitu ya, di bidang seni dan juga budaya. Namun kan Pak, kalau misalkan nih, kita kan misalkan seorang disabilitas itu untuk menggali seni budaya, kan itu agak lumayan sulit gitu Pak. Namun kan di dalam stigma-stigma yang ada di masyarakat, ya pasti ada, misalnya kalau ya masa sih punya ini, misalkan punya potensi, punya bakat dan lain sebagainya itu Pak ya. Namun itu gimana sih caranya untuk yang menimbulkan ke teman-teman kaum disabilitas itu kayak ya kamu tuh orang yang spesial punya bakat di bidang seni dan budaya. Nah, untuk stigma itu bisa dapat bukan dihapus ya tapi dikurangi gitu untuk stigma tersebut tuh agar tidak ada lagi yang bernaung seperti itu gitu Pak. Baik. Kalau berbicara tentang stigma-stigma itu, hal yang biasa saya lakukan ketika saya berada di komunitas disabilitas, atau lebih spesifik ketika saya mengajar, untuk diri pribadinya kita harus bisa memotivasi untuk menciptakan sugesti-sugesti positif. Contoh konkret misalnya, saya memberikan tugas kepada murid saya. Kemudian sugesti yang timbul adalah, waduh Pak susah, waduh Pak kok begini. Nah, kemudian saya ingatkan murid saya, nah coba bisa nggak kamu menciptakan sugesti yang positif? Misalnya, oke Pak, siap, saya pasti bisa. Itu akan lebih baik, nak, ketimbang kamu pesimis. Maka ciptakanlah sugesti-sugesti positif yang optimis. Itu dari sisi pribadi. Kemudian dari sisi publik, ya mau tidak mau kita harus berbaur, bersosialisasi, memperkenalkan, promosi semua potensi yang ada pada komunitas disabilitas. Bagaimana kita dikenal kalau kita tidak mau bersosialisasi? Bagaimana kita bisa dikenal kalau kita tidak ada promosi? Bagaimana masyarakat itu bisa tahu bahwa kita bisa kalau kita tidak dikenal oleh mereka? Jadi check and balance itu wajib hukumnya. Tetapi terlebih dahulu adalah apakah kita sudah siap untuk memanusiakan disabilitas pada tempatnya? Untuk mengakui, memberikan pengakuan, untuk memberikan kepercayaan, untuk mengakui kesetaraannya, untuk memberikan kesempatan di berbagai sektor kehidupan, itu yang penting, Kang Moderator. Terima kasih. Oke, baik, makasih Bapak. Oke, nah tadi sudah dari kedua anak sebenarnya kalau mau dikulik banyak pengen banget gitu ya sama ya Pak Dudi maupun Pak Edi gitu sama saya sendiri. Tapi di sini juga ada partisipan yang sudah sangat luar biasa nih, ada 116 yang hadir di kegiatan kita gitu Pak Dudi maupun Pak Edi. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya jika ada pertanyaan ataupun ada yang ingin disampaikan, boleh langsung open mic atau langsung raise hand aja. Atau tulis di kolom chat juga boleh gitu. Ada tidak nih Bapak Ibu? Oke, mungkin masih belum ada. Tapi di sini mau tanya deh ke Pak Dudi gitu. Nah, sebenarnya tadi menarik sih dengan riwayat pendidikan Pak Dudi sendiri itu kan di bidang manajemen pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia gitu ya Pak. Ada yang bocor. Nah, itu bagaimana sih cerita awalnya gitu?
kenapa dari manajemen pendidikan tuh bisa masuk ke dalam yayasan yang bernaung di kedisabilitasan gitu, Pak? Ya, itu kira-kira terima kasih pertanyaannya, Kang. Itu juga pertanyaan buat diri saya sendiri sih sebetulnya. Kenapa saya tiba-tiba sekarang apa ya, ada di lingkungan teman-teman disabilitas ya, berkomunitas, bahkan menjadi ya salah satu beberapa kali mengisi program pemberdayaan disabilitas. Jadi gini, mohon maaf sedikit flashback. Jadi saya di UPI ini waktu kuliah di UPI sebetulnya tidak sampai tuntas. Karena pada saat sedang menyusun skripsi, sudah masuk bab 3, saya mengalami kehilangan penglihatan. Akhirnya tidak tuntas di UPI sampai harus melanjutkan di kampus yang lain gitu ya, untuk jurusan yang sedikit linear lah ya. Jadi sampai 2010 ke sini ya, saya baru bisa, kemudian alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan saya untuk melihat lagi, walaupun sebelah mata nih yang kiri itu pun masih 30%. Jadi saya sekarang masuk ke kategori disabilitas jenis low vision, kan. Itu bagian dari ketunanetraan ya. Nah kan yang disabilitas sensorik netra ini ada totally blind, ada low vision. Nah saya yang low vision. Nah dari situ sejak sebelum saya bisa ya kembali melihat gitu ya, saya sudah beberapa kali ikut kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan edukasi low vision, tentang low vision, sampai akhirnya saya bergabung dengan Syamsiddin Foundation tuh yang tempatnya dengan kampus Poltekkes lah, dari Poltekkes ya ke atas sedikit. Dan Syamsiddin Foundation, saya kemudian menjadi koordinator relawan untuk Syamsiddin Foundation sampai 2013. Tapi dari situ saya kemudian jadi banyak berinteraksi dengan berbagai komunitas netra yang lain seperti Pertuni, IPMI, Balfi dan sebagainya. Bahkan kemudian saya pindah ke Yayasan Mata Hati Indonesia namanya, yang pada saat itu waktu itu masih juga membatasi segmennya untuk teman-teman netra. Tapi kemudian mendapatkan penunjukan dari sebuah BUMN untuk menyelenggarakan program yang segmennya semua ragam disabilitas. Jadi di dalamnya juga ada disabilitas fisik, sensorik pendengaran atau tuli, ada mental, ada intelektual, selain sensorik netra ya. Nah dari situ akhirnya semakin meluas pertemanannya, kemudian interaksinya dengan berbagai komunitas disabilitas selain netra, dan terus berlanjut sampai sekarang. Bisa menemukan ini dunia saya gitu. Dunia saya, rasanya saya bisa sangat optimal memposisikan diri saya sebagai pendamping untuk teman-teman disabilitas apapun ragamnya. Bahkan saya pernah menjadi guru kelas di sebuah SLB hanya dengan berbekal pengalaman sebagai pendamping berbagai ragam disabilitas. Apalagi waktu itu SLB yang saya masuki itu juga untuk semua ragam disabilitas, tapi yang berat-berat, yang di SLB lain itu banyak yang ditolak, terutama yang anak-anak disabilitas mental intelektual tuh, yang banyak ditolak di SLB lain oleh kepala sekolahnya waktu itu main terima aja. Jadi ya alhamdulillah itu kesempatan-kesempatan yang saya dapatkan semakin memperkaya pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Makin ke sini, kemudian saya juga alhamdulillah bisa masuk ke isu-isu yang lebih luas lagi ya, yang tadi saya sampaikan di awal, generasi disabilitas terkait dengan isu perubahan iklim, kesetaraan gender, kemudian juga masalah-masalah justice for disability juga saya terlibat juga gitu, dan sebagainya. Jadi ya sudah, saya memantapkan diri sajalah sudah. Mungkin ini dunia saya, di sini saya mengabdi gitu ya, memanfaatkan sisa usia saya berinteraksi dengan teman-teman disabilitas gitu. Seperti itu mungkin alur ceritanya, Kang. Yang mungkin tidak linear dengan basic pendidikan saya. Tapi tentu saja ada beberapa mata kuliah yang pasti sangat saya pakai gitu. Ilmu manajemennya kan, ilmu leadership-nya,
public relation-nya dan sebagainya. Itu juga saya pelajari kan waktu kuliah, dan itu terpakai sekali ketika saya sekarang beraktivitas di beberapa lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang isu kedisabilitasan. Itu sih, Kang. Alhamdulillah. Oke, walaupun bisa dikatakan itu ya bukan sesuai ranahnya, tapi juga bisa membantu juga gitu ya di kerjaan saat ini di yayasan gitu ya, kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa walaupun memang istilahnya itu beda dari yang pendidikan kita, tapi kan juga sangat membantu gitu ya Pak Dudi ya untuk ya saat ini kita lakukan di bidang karir gitu. Nah, di sini ada juga nih, alhamdulillah di kolom chat. Mungkin nanti bisa dijawab sama Pak Edi ataupun Pak Dudi ya. Sebenarnya yang paling pas tuh bisa ke Pak Edi sih di bidang pendidikan gitu ya. Nah, di sini ada masuk nih, izin membacakan juga ya dari Bapak Budi Rahartono dari Pordam. Bagaimana solusi untuk membantu teman-teman disabilitas yang maaf gitu, belum masuk data DTKS dan belum mendapatkan haknya baik dari BPJS, KIS, PBI, BPNT, KIP dari dinas sosial ataupun negara gitu ya. Sementara beliau ini berasal dari kaum yang bisa dikatakan fakir miskin gitu. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Nah, di sini ditambah juga nih dari Pak Budi juga. Oh, ini dulu deh pertanyaan pertama dulu aja. Mungkin pertanyaan kedua tuh nanti dijawab sama ya Pak Dudi. Mungkin bisa dijawab oleh siapa nih kira-kira? Pak Dudi atau Pak Edi? Terkait dengan data DTKS gitu, Pak. Ya. Pak Edi. Rapat. Saya Siapa nih? Pak Dudi atau Pak Edi? Mungkin begini, ya, silakan. Kang moderator barangkali. Ya, boleh. Ketika kita punya cita-cita, keinginan, dan angan-angan, maka motivasi utama yang harus kita lakukan adalah gerakan kita. Komunikasi, koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Saya juga disabilitas tunanetra, saya tidak akan bisa seperti ini manakala saya tidak melakukan komunikasi, sosialisasi, dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Nah, setidak-tidaknya kegiatan ini dapat membantu atas pertanyaan dari penanya, bagaimana kalau ada masalah yang seperti yang disebutkan tadi, dia belum tercover di poin-poin yang atau program-program yang kemudian diadakan oleh pemerintah, nah, gitu kan. Jadi intinya komunikasi, sosialisasi, koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Begitu Kang moderator, barangkali Kang Dudi bisa melengkapi. Iya, mungkin dari Pak Dudi bisa melengkapi dan menambahkan. Kunci pertama adalah tentu saja keberadaan anak disabilitas ini harus diketahui, harus terdekat, itu ketua RT. Karena data ini akan menjadi basic setiap kebijakan ya. Kebijakan apapun yang diterapkan pemerintah harus berbasis data. Tapi data ini masih menjadi problem karena ya ada beberapa faktor. Pertama, mungkin ada orang masih enggan untuk memberitahukan secara luas kepada masyarakat, terutama kepada pengusaha, bahwa di keluarganya ada seorang penyandang disabilitas, apapun ragamnya. Itu yang pertama. Mau keluarganya terbuka bahwa ada anggota keluarga penyandang disabilitas. Kedua, kita juga jangan menunggu untuk didata, tapi kita yang menyampaikan data itu dan seterusnya, bahwa di sini ada penyandang disabilitas, by name by address ya, lengkap semuanya, datanya sangat lengkap, supaya ketika kita misalkan ada kebutuhan untuk
ingin terdaftar di KS atau menerima PKH dan sebagainya, data yang dibutuhkan sudah ada, gitu. Termasuk melengkapi dengan identitas P misalkan. Kalau memang sudah berusia 18 tahun, walaupun mohon maaf kondisinya ya secara intelektual, secara mental ada hambatan, tapi kita memakai standar umum saja. Sudah berusia 17 tahun, artinya sudah memiliki, kan wajib memiliki KTP. Itu juga kemudian dipenuhi dulu. Kalau sudah punya KTP, yang biasanya menjadi syarat standar untuk mengakses kebijakan apapun, ya kita penuhi, kita buat KTP-nya. Ketiga yaitu tadi kita terstruktur dari RT, RW, kelurahan. Gitu. Kita pastikan data itu ada di mereka, RT, RW, kelurahan. Kalau sudah seperti itu, barulah kemudian kita mengakses informasi-informasi terkait dengan pendaftaran ke DTKS, ya, data terpadu kesejahteraan sosial atau mengakses bantuan PKH dan sebagainya. Kalau misalkan ini ada hambatan, misalkan ada sedikit gap terkait dengan pemahaman pengurus setempat tentang hak-hak untuk penyandang disabilitas, langsung saja datang ke Dinsos terdekat, Dinsos kota atau kabupaten. Tadi di sini juga saya lihat ada beberapa peserta yang dari Dinsos, ya. Mohon Bapak Ibu barangkali juga bisa turut membantu untuk mensosialisasikan informasinya. Bagaimana caranya penyandang disabilitas bisa mendapatkan haknya untuk terdata di DTKS, untuk mendapatkan bantuan PKH dan sebagainya. Barangkali juga itu bisa membantu untuk keluarga yang ingin mendaftarkan anggota keluarganya yang penyandang disabilitas untuk masuk ke DTKS, untuk mendapatkan hak-haknya dari negara. Karena itu kan namanya hak, itu artinya kewajiban pihak yang lain. Dalam hal ini pihak negara. Artinya negara punya kewajiban yang harus tunaikan kepada penerima haknya, right holdernya. Jadi otomatis dari dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial barangkali, bisa mensosialisasikan bagaimana prosedurnya, sekaligus juga bisa membantu negara memenuhi kewajibannya. Sebenarnya jauh lebih detail sih, ya, tapi yang saya arti saja dulu seperti tadi. Pertama, pastikan datanya ada di pemerintahan terdekat saja, RT, RW, kelurahan. Kemudian juga pastikan dinas sosial juga bisa membantu. Jadi kalau sudah sampai ke kelurahan belum ada actionnya, ya langsung datang ke dinas sosial saja. Nanti akan banyak informasi yang didapatkan untuk bisa mendaftarkan anggota keluarga yang disabilitas ini atau di lingkungannya yang disabilitas, didaftarkan ke DTKS untuk mendapatkan haknya. Ini hak, ya, menyangkut hak itu kewajiban pihak yang lain. Itu mungkin secara singkatnya, gitu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dudi dan juga Pak Edi tadi yang sudah menjawab. Berarti pada intinya tuh ketika ada hak yang belum terpenuhi oleh teman-teman disabilitas, pertama ya ada komunikasi dan juga berkoordinasi gitu ya. Karena tentunya ketika ada hal-hal misalkan belum terpenuhi haknya tersebut, ya berarti ada dua hal. Pertama, hal di mana tuh karena kitanya belum berkoordinasi dengan pihak dinas sosial ataupun pihak RT ataupun RW terkait, ataupun dari ya komunikasi dari pihak dinas sosialnya belum terlalu jalan gitu ya. Dan mungkin di sini juga tadi udah banyak yang join ya, beberapa dari Bapak Ibu dari dinas sosial juga yang sudah join. Mungkin nanti bisa dibantu gitu ya untuk dipermudah dalam segi itu masuk dalam DTKS gitu. Nah, di sini juga berangkat dari pertanyaan Pak Budi juga dan juga ada pertanyaan juga dari beliau bertanya dua ya gitu. Di di T4 TTKS kali ya. Kami ada beberapa anak disabilitas yang butuh pendidikan namun tertolak karena administrasi kependudukan dan ketidakmampuan untuk sekolah di sekolah khusus yang sudah ada dalam biaya, jarak tempuh maupun waktu. Itu bagaimana solusinya? Ini bisa masuk ke Pak Dudi ataupun Pak Edi sih, tapi ini dalam tadi disebutkan gitu ya, di sekolah khusus berarti bisa di SLB gitu. Mungkin dari Pak Edi atau Pak Dudi dulu nih bisa menjawab pertanyaannya. Baik, pastinya
kita harus sekali lagi datang ke sekolah itu. Ketika ada penolakan pada sekolah tersebut, alasannya apa? Kalau memang alasannya KTP, harus kita upayakan karena semua punya aturan. Semua punya aturan, semua juga punya kebijakan. Bukan berarti segala sesuatu yang susah itu tidak bisa. Gitu ya. Pak Dedi yang notabene tunanetra sama dengan saya, ternyata bisa. Nah, ini terjadi karena apa? Semangat dan nawaitu. Koordinasi, komunikasi, lapor. Kemudian penuhi apa yang menjadi kebijakan lembaga-lembaga terkait. Misalnya kalau misalkan kita datang ke SLB, nah SLB ini kan sebetulnya kan hanya perpanjangan teknis yang pastinya punya peraturan, punya kebijakan. Tetapi tidak ada istilah sekolah menolak siswa, itu tidak ada. Nah, itu bisa dikomunikasikan. Dengan catatan kita semua pihak yang membantu ini ulet, tangguh, sabar. Masing-masing punya kebijakan, peraturan. Kita sebagai yang membutuhkan juga mau tidak mau harus mengikuti peraturan kebijakan itu sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Nah, kalau kita tidak mampu, nggak ada sesuatu yang tanpa jalan, tidak ada masalah tanpa solusi. Itu prinsipnya. Tapi apakah masalah itu ada solusinya? Ya tergantung komunikasi kita, koordinasi kita, keuletan kita, nawaitu kita. Karena segala sesuatu itu modalnya hanya niat dan sabar, ulet dan tangguh. Begitu kurang lebih, Bapak Moderator. Oke, baik. Mungkin dari Pak Dudi ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan tadi. Ini juga berkaitan dengan pendidikan gitu ya, di mana latar belakang juga Pak Dudi sebagai di manajemen pendidikan, mungkin bisa ditambahkan dari Pak Edi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi terkait pendidikan ini kan ada dimensi idealis, ada dimensi realistis. Idealnya memang sekarang sekolah ini harus inklusif, harus bisa menerima apapun kondisi siswanya. Tapi tentu saja itu juga membutuhkan kesiapan yang luar biasa untuk kondisi saat ini. Terutama kesiapan pertama kapasitas gurunya untuk bisa mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau itu di sekolah umum ya, sekolah non SLB. Pertama gurunya tentu saja. Kedua kurikulumnya, karena kurikulumnya tidak bisa dipaksakan inklusif ketika anak-anaknya juga memiliki hambatan-hambatan yang khusus juga, membutuhkan kurikulum yang khusus juga. Makanya sarana ini juga karena tentu saja ada keterbatasan yang bisa menjadikannya terhambat untuk mengikuti di sebuah sekolah inklusif dalam hal ini. Jadi kalau saya pribadi sih barangkali juga saya juga sering berdiskusi, bahkan sampai berdebat dengan teman-teman yang menyatakan bahwa sekarang semua sekolah harus inklusif. Betul, itu idealnya seperti itu. Tapi kita juga harus lihat realitanya. Sudah sejauh mana kesiapan kita untuk menerima semua siswa, apapun kondisinya, di sebuah sekolah inklusif. Kalau harus dipaksakan, tapi kemudian siswanya jadi korban oleh ketidaksiapan yang minimal 3 elemen tadi, ya buat apa dipaksakan sekolah inklusif? Kenapa dahulu masuk saja ke sekolah yang memang sudah lebih siap dan memang dipersiapkan untuk itu, untuk menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Kan bukan tidak boleh, tapi orang tuanya lah yang sebetulnya harus lebih memahami kondisi anaknya ketika akan memasukkan ke sebuah sekolah. Apakah anak saya ini sudah tepat dimasukkan ke sebuah sekolah inklusi dengan kondisinya yang memiliki kekhasan atau kekhususan, atau belum saatnya?
Nah, makanya yang pertama justru orang tuanya yang harus bisa mengasesmen anaknya. Apa penanganannya harus bagaimana, kemudian alat-alat sarana pendidikannya apa saja yang khusus harus diadakan buat dia. Barulah dia menentukan harus di mana dia sekolah. Tapi ini juga tidak mudah memang, karena misalkan di lingkungannya tidak ada sekolah yang memadainya mendapatkan pendidikan yang layak. Hanya ada sekolah umum misalkan, yang akhirnya dengan berbekal kebijakan sekolah inklusif, akhirnya dia masukkan ke sekolah tersebut. Ini memang masih ada solusinya, diantaranya tentu saja dengan berkomunikasi dengan sekolah mengenai kebutuhan guru pendamping khusus. Nah, ini salah satu solusi praktis lah ya. Bagaimana sekolah ini bisa menyediakan guru pendamping khusus di sekolahnya ketika ada anak-anak berkebutuhan khusus yang ikut menjadi siswa di sana. Dan seiring dengan berjalannya waktu juga tentu saja sekolah juga harus akhirnya menyediakan sarana-sarana khusus, gitu. Sarana khusus, kurikulum yang khusus, program yang khusus buat anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus juga. Seperti itu. Memang tidak mudah, tapi itulah realitanya. Bukannya belum saatnya, tapi maksudnya bukannya tidak boleh adanya sekolah inklusif, tapi memang saat ini idealnya masih realitanya masih seperti itu. Belum sih ideal yang kita bicarakan di atas meja. Hal-hal ini yang perlu dikomunikasikan antara pihak sekolah dengan orang tua, dengan dinas pendidikan dan sebagainya. Nah, jadi sekarang untuk para orang tua juga sebaiknya mulailah menjadi guru yang utama dan pertama bagi anak-anaknya di rumah, dengan bagaimana orang tua ini meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan pemahamannya dan kemampuannya untuk mendampingi tumbuh kembang anaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Tidak bisa kita mengandalkan ke kebijakan sekolah inklusif, karena ya kondisinya masih seperti itu untuk beberapa ya. Tapi di antaranya banyak juga yang sudah sangat siap, yang sudah siap untuk menerima keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolahnya. Seperti itu barangkali respon dari saya. Mohon maaf apabila ada yang mungkin kurang berkenan ya dengan realita yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman atau pengalaman saya selama ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dodi. Nah, dari yang Pak Dodi sampaikan, aku malah menimbul pertanyaan gitu. Nah, tadi kan terkait dengan ini ya, terkait dengan sekolah inklusif, dan dimana juga dari orang tua tersendiri tuh untuk menambah ya pengembangan dirinya gitu ya. Nah, namun kan istilahnya gini, Pak Dodi kan, dalam segi kan kita kan ya dalam orang tersebut pasti menginginkan anaknya yang ya dengan memiliki fisik yang juga lengkap gitu ya. Namun dalam keadaan tertentu ya seperti itu ya keadaannya disabilitas. Nah, bagaimana sih caranya untuk si ibu tersebut gitu loh, untuk memahami kondisi tersebut dan juga untuk belajarnya tuh dari mana gitu loh. Kali aja ketika mengembangkan ataupun belajar akan hal tersebut tuh masih bingung belajar itu di mana dan bagaimana awalannya gitu loh untuk mengajar anak yang bisa dikatakan disabilitas gitu loh Pak Dodi. Oh, maaf Kang, boleh diulang sedikit pertanyaannya? Kurang fokus tadi saya. Oh ya, tadi kan Pak Dodi bilang kalau dari orang tua ataupun tersebut lah yang mulai mengajarkan dari adanya untuk ya mengetahui ilmu-ilmu untuk apa ya pemenuhan dalam hak disabilitas itulah ya, untuk istilahnya tuh dapat mengajarkan dimulai dari dini gitu kan, dari si orang tua tersebut untuk diajarkan kepada yang memiliki anak disabilitas gitu. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih media untuk ibu tersebut tuh untuk belajar gitu dan juga mulai memahami kalau anak tuh ya memang memiliki spesial gitu ya di mata Allah gitu. Baik, ya ini memang membutuhkan inisiatif dan kreativitas orang tuanya ya, baik si ibu atau ayah di rumah. Kalau kami di sini di Bandung, ini ada beberapa komunitas yang
justru menyasar orang tua yang memiliki anak disabilitas yang menjadi anggota-anggotanya. Contohnya salah satunya misalkan POTADS, Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome. Jadi di lingkungan komunitas ini para orang tua yang memiliki anak Down syndrome itu diberikan pengayaan wawasan dan pemahaman tentang apa itu Down syndrome, bagaimana mendampinginya, bagaimana memaksimalkan potensinya, dan itu menjadi sebuah pengetahuan praktis yang diajarkan kembali di lingkungan rumahnya. Karena begini, selama saya mengajar di SLB, itu mohon maaf ini barangkali tidak enak didengar barangkali ya. Ini banyak orang tua yang memasukkan anaknya itu seolah kami ini hanya sebatas seperti apa ya, pikir atau batas tempat saja. Karena kami juga sering membuat acara untuk orang tua untuk ya sama-sama diskusi, sharing-sharing ilmu lah, ya, sharing-sharing pengetahuan. Tapi nampaknya itu tidak terlalu efektif diterimanya. Apa ya? Karena mereka terlihat ya sudah pokoknya mau ABCD-nya itu diserahkan ke pihak sekolah. Padahal kami tidak mau seperti itu. Karena begini, kami di sekolah kan ada batas waktunya untuk anak-anak. Misalkan sampai anaknya berusia kelas 3 SMA LB misalkan. Setelah itu mereka lulus ya sudah. Itu sudah tidak lagi menjadi dampingan kami di sekolah. Artinya mereka akan kembali ke rumah. Nah, setelah itu kan artinya orang keluarga yang lain menjadi guru yang di rumah. Kami memberikan pemahaman dan keterampilan singkat bagaimana membesarkan anak di rumah. Nah, itu yang juga dilakukan oleh sekolah, terutama orang tuanya yang berinisiatif guru di rumah setelah anaknya tidak bersekolah lagi setelah lulus. Dan ini yang kemudian diaplikasikan oleh beberapa komunitas yang menyasar orang tuanya justru datang. Karena selama ini kan ketika ada komunitas atau organisasi penyandang disabilitas, itu biasanya ya teman-teman disabilitasnya yang menjadi anggotanya, yang berkegiatannya, tapi mereka menyampaikan kembali apa yang di komunitas atau di organisasi. Atau ini apain aja selama berorganisasi, selama berkegiatan, selama mengikuti pelatihan-pelatihan. Orang tuanya kadang-kadang tidak ada komunikasi kerja bersama, gitu, bagaimana menumbuhkan potensi anak-anak ini. Sejak makanya mulailah orang tuanya lah yang harus berinisiatif untuk menjadi gurunya. Gitu. Tidak bisa mengandalkan organisasi atau sekolah. Yang jelas kalau sekolah jelas ada batas waktunya, kalau organisasi juga ada kemampuan. Sekali lagi orang tua yang harus menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anak disabilitas. Sejauh ini pengalaman yang saya dapat. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Edi ada yang ingin ditambahkan karena kan berkaitan juga nih ya guru dalam SLB juga itu bagaimana? Baik, ya, yang mendasar utama dan pertama adalah sadarkan dulu orang tuanya bahwa titipan dari Allah yang diberikan kepada para orang tua itu ya sebegini adanya. Ya, memang ini tidak gampang. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kesan mengatakan bahwa kadang-kadang SLB khususnya ini seolah-olah menjadi tempat penitipan anak. Bahkan dulu selagi SLBN Pajajaran itu masih punya asrama, seolah-olah asrama sekolah ini, kasarnya saya ngomong, dijadikan tempat pembuangan secara halus. Jadi betul yang Kang Dodi katakan bahwa udahlah semua aku mau sekolah,
bagaimana asrama. Memang itu fakta, itu realita. Nah, itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Ketika kita bisa menyadarkan dan memotivasi orang tuanya untuk melayani, mendidik, memonitor, dan sebagainya terhadap amanah Allah, anak sang putra, putri, maka selanjutnya akan ada niat untuk sharing sana-sini, untuk bekerja sama dengan sana-sini, sehingga ketika lembaga-lembaga atau sekolah ingin mengajak sharing, dia semangat. Karena dia pun atau orang tua pun mencari penguatan untuk menggali, lebih mengerti bagaimana cara melayani anak saya yang notabene adalah disabilitas. Nah, itu dulu yang tanpa itu saya pikir apapun konsepnya, apapun programnya nggak maksimal hasilnya. Tapi ketika orang tua itu sadar, paham bahwa anak saya perlu pelayanan khusus, tidak malu, bahkan kadang-kadang karena tidak ada kesadaran untuk mengakui, akhirnya terjadi protek yang berlebihan. Malu mengeluarkan anaknya dengan alasan tidak tahu bagaimana cara penanganannya sehingga tidak disekolahkan. Padahal sekarang ini lembaga-lembaga sosial ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang sudah mulai membuka diri untuk penanganan disabilitas. Jadi kunci utama dan pertama adalah sadarkan dulu orang tuanya, Kang, sehingga apapun motifnya, apapun bentuknya, apapun programnya, insya Allah akan bisa jalan. Karena tanpa kesadaran dari orang tuanya, maka semua program, semua konsep tidak akan maksimal hasilnya. Terima kasih, Kang. Oke, baik. Terima kasih Pak Ede dan juga Pak Dodi atas jawabannya. Sebenarnya pengen banget bahas-bahas yang lain gitu ya untuk ya kesempatan kali ini. Namun karena terbatas oleh waktu dan juga sesuai dengan apa yang ada di poster itu sampai dengan 11.30 tapi udah lewat semenit gitu ya. Dan mungkin terakhir dari Pak Dudi ataupun Pak Edi, mungkin Pak Dudi dulu kali ya. Ada closing statement nggak, wejangan ataupun pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada kami semua gitu. Mangga Pak Dudi, silakan. Baik, terima kasih Kang. Mungkin ini harus menjadi kesadaran kita semua orang. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semua orang berpotensi menjadi penyandang disabilitas. Makanya kita harus memiliki pemahaman tentang kedisabilitasan ini. Kenapa tiba-tiba bisa menjadi disabilitas? Misalkan ini agak ngeri ya, misalkan terjadi kecelakaan di tempat kerja, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan yang lain, atau terkena penyakit yang membuatnya harus kehilangan salah satu organ tubuh. Apakah kita menerapkan pola hidup sehat, badan kita sehat nih, sampai kita bisa memiliki usia yang cukup panjang, mau tidak mau kita akan menjadi disabilitas. Semakin lanjut usia, maka berbagai fungsi organ tubuh kita akan semakin berkurang. Penglihatan menurun, pendengaran menurun, kemampuan gerak juga menurun. Itu sama saja dengan menjadi memiliki kondisi kedisabilitasan kan, karena ada hambatan-hambatan secara fisik, spiritual, mental, dan intelektual bahkan. Jadi mohon maaf ini, makanya kami juga sering mengkampanyekan bahwa disabilitas ini adalah isu untuk semuanya, untuk semua masyarakat Indonesia, terutama para stakeholder ya, para pemangku kewenangan yang memiliki memiliki berbagai elemen untuk membuat program-program yang terkait dengan kedisabilitasan. Dan masyarakat juga yang sebaiknya dari sekarang juga memiliki yang tadi kepekaan, kesadaran, gitu ya, kepedulian kepada penyandang disabilitas, supaya secara tidak langsung mereka juga melatih diri untuk mempersiapkan kalau tiba-tiba menjadi penyandang disabilitas. Agak ngeri memang, tapi harus saya sampaikan. Ya kalau tidak kita mungkin keluarga kita gitu ya, salah satu anggota keluarga kita atau tetangga kita atau siapa gitu ya, orang-orang terdekat kita. Jadi ketika kita memiliki kepekaan, kepedulian, bahkan keterampilan untuk mendampingi
disabilitas kita sudah siap. Bahkan ketika misalkan kita menjadi seorang penyandang disabilitas, kita juga sudah siap. Bagaimana memberdayakan diri sendiri supaya tidak terlalu berketergantungan kepada orang lain. Itu saja kan closing statement-nya. Terima kasih. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih, Pak Dodi. Dilanjut sama Pak Edi, closing statement atau wejangan pesan kepada kita semua nih. Baik, terima kasih. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia kepada penyelenggara diskusi ini. Teruslah berjuang. Jangan pernah lelah. Jangan pernah patah semangat untuk memperjuangkan, memperhatikan perkembangan komunitas disabilitas. Insya Allah, apa yang teman-teman penyelenggara lakukan, ini adalah invest akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk para orang tua yang barangkali memiliki putra-putri disabilitas, jangan malu, sadarilah bahwa walau bagaimanapun keberadaannya, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita penuhi hak-haknya, yang wajib untuk kita hantarkan masa depannya, prestasinya, karena kelak kita di akhirat akan diminta pertanggungjawaban terhadap penitipan amanah tersebut. Sekali lagi terima kasih kepada penyelenggara. Jangan pernah putus asa, lelah, dan patah semangat. Bravo untuk penyelenggara, bravo untuk Bapak Ibu. Salam hormat untuk semua yang hadir di sini. Demikian, terima kasih. Oke, makasih banyak kepada Pak Edi dan juga Pak Dodi. Boleh dong teman-teman berikan reaction terbaiknya, boleh tanda jempol atau tanda tepuk tangan gitu ya, karena lumayan jauh gitu ya jarak kita di sini, tapi ya semoga tidak menyurutkan semangat dan juga materi-materi yang sangat luar biasa dari pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Dan kita akan masuk ke sesi terakhir, sesi dokumentasi. Mungkin bagi Bapak Ibu yang bisa untuk on-cam, bisa on-cam bareng-bareng ya. Di sini ada 5 slide nih, bisa on-cam ya. Oke. Dan diingatkan kembali yang belum mengisi link absen diisi ya, Bapak Ibu maupun akun PP semuanya. Oke, dipandu untuk sesi dokumentasi untuk slide pertama. Oke, boleh yang masih belum on cam bisa membersami dan on cam. Dihitung 3, 2, 1. Oke, slide 2. 3, 2, 1. Slide 3, 3, 2, 1. Dan slide terakhir 3, 2, 1. Oke, makasih banyak kepada Pak Edi dan juga Pak Dudi yang telah membersami kita semua dalam belajar gitu ya, dan juga mengenal ilmu kedisabilitasan. Dan alhamdulillah ilmu yang disampaikan semoga bisa berdampak baik kepada kami semua, dan semoga dalam hal ini kita lebih memperhatikan dari kaum disabilitas gitu ya, kayak gitu. Mungkin kalau ada yang ingin disampaikan terakhir kali dari Pak Dodi atau Pak Edi, dipersilakan. Sudah ya? Oke, jika cukup, makasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan ditutup aja ya. Dan mungkin boleh Pak Dodi ataupun Pak Edi jika ada kesibukan lain bisa untuk meninggalkan Zoom ini dan ditutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Pak Edi, Kang Dudi, sama Ibu Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.